Oke, jadi ini gue lagi mumet banget nih, parah. Mumetnya gara-gara nih. Ya. Ini banyak kali komplainnya ke gue. Intinya sampean ngapain melihara pibas kebanyakan? Ya. Gue pikir-pikir, iya juga ya kan konsep gue itu ikannya sedikit tapi istimewa. Ya. Nah, tapi bang, ini pibas nih ya. Ini udah ada 11 ekor. Di sini ada 4 temensis, 1 mono slayer, 2 inter, 2 fogo, 3 broko, 12 malahan. Jadi, kalau fogo jelas gue lanjutin. Mono slayer jelas gue lanjutin. Temensis jelas gue lanjutin karena temensis itu emang bener-bener favorit gue. Ya. Dan gue harus stok ikan temensis. Kalau nih, berapa tahun lagi tiba-tiba temensis gue ada kenapa-kenapa. Gue nggak sibuk nyari yang ukuran sedang atau kecil lagi. Gue udah punya yang gede gitu kan. Udah ada penggantinya. Udah ada, tinggal ganti gitu. Itu rencana gue. Namun untuk intermedia, sampean coba berapa kemarin beli? 20 cm 150.000. 170 jadinya. Dulu itu 20 cm udah mau 1 juta lebih. Dan kita lihat, ya sampai lihat di lihat di grup apa? Yang 17 cm 130.000 ada. Iya. What? Satu lagi kan kalau ya kayak tak bilang kemarin, sakit satu, yang pogonya kebanting. Oke, ini Gitu sebenarnya gimana ya? Broko gua ada 2 ekor sini Bang Agung. Ntar Bang. Oke. Broko gua ini ada kena body rot, udah selesai, udah sembuh. Tapi kayaknya harus ada treatment lagi setelah sembuh. Benar. Jadi body rot ini penyebabnya karena air gua dan semuanya itu nggak bersih. Ya. Makanya sekarang kipernya adalah Pak Dani. Sini Pak Dani. Nah, kalau Dani kalian udah tahu lah dari Megatank pertama nih. Ya. Tapi sekarang gua alih fungsikan juga ngebantu. Iya, Bang. Nah, makanya sekarang Pak Dani yang bantu ngurusin ikan. Intinya gitu. Jadi untuk Broko Pondo yang kena sih 2 ekor ya. Iya. Yang 1 enggak. Ya. Jadi yang 2 ekor ini akan gua titip ke Bang Angga. Ya. Karena Bang Angga ini paling suka nih ngobatin ikan. Iya. Karena passion dia di situ. Kalau gue disuruh ngobatin ikan, gue malah bukannya suka, malah Benar. pusing. Gitu. Sama kalau orang nggak suka filtrasi, ngelihatnya mumet. Iya. Tapi kalau gue malah suka. Jadi emang passionnya beda. Benar. Nah, gitu. Dan posisi ini sakit kemarin kan Dia yang tahu. Awal Awal dia yang tahu, gue nggak tahu. ya, enggak banyak, sampean pun pas enggak stay di sini juga. Iya. Satu itu. Ya bisa jadi kurang jaga kebersihan di tank. Kemarin sempat aku bilangi kan, Mas. Ya, yang lalu-lalu. Ya udahlah, yang berlalu gitu. Itu intinya di situ. Jadi dan yang kena dia, dan untungnya enggak nyebar. Jadi menurutku gini, kalau pemikiranku nih gini. Fogo itu harganya sangat jauh. Jadi kalau yang lainnya sakit ini kena, sayangnya bukan yang lainnya sakit ini, di fogonya ini, Mas. Gitu loh. Range-nya terlalu jauh lah. Oke. Gitu. A few moments later. Walaupun sebenarnya di Megatank itu hanya terlihat rame dari depan, Ya. dari atas atau reelnya di dalam itu masih kosong banget, Iya, tapi kita kan mikirinnya jangkanya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun gitu. Karena untuk gua acuan ikan di Megatank itu bukan ikan kondisi sekarang. Iya. Gua mikirnya ikan kondisi ukuran maksimum size-nya. Walaupun mungkin agak susah ya untuk dapat maksimum size. Iya. Cuma kita asumsinya gitu. Kayak gitu. gue nih, Arapaima gue nggak ngelihat dia 1,8 km, gue asumsi dia ini 3,5 meter. Pas dia 3,5 meter masih ada nggak tempat? Iya, benar. Gue lihat kalau 1,5 meter masih ada nggak tempat? Iya. Gue mikirnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau sekarang 20 ekor pibas juga masih. Benar. Cuma gue mikir 5 tahun lagi gimana? Benar. Gitu. Ya udah, berarti ini serok langsung. Serok langsung, Mas. Tadi tangguk besarnya mana? You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with Nah, giving up. jadi ini gue lihat mau gue balikin lagi ke sini. Nah, kenapa gue lihat harus gue kembalikan ke sini? Karena kan ini tempat ya itulah, ini akuarium pembesaran khusus untuk gue lihat dari awal.
Waktu itu gue masukin karena satu dan lain halnya harus gue pindahin ke atas. Oh, waktu itu karena ada induk pari hamil, makanya gue naikin. Nah, ini gue balikin lagi ke sini. Sebelum dia terlalu besar. Ya. Kalau nanti terlalu besar, Susah posisinya. susah untuk ngambilnya. Ya. Apalagi kalau kita mau pindahin ke pembesaran yang lebih besar lagi untuk nanti persiapan masukin dia ke Megatank. Nah, gue lihat ini kemungkinannya itu hanya akan masuk kalau suatu hari ada apa-apa dengan gue lihat gue yang di Megatank. Ya. Karena dengan kondisi yang sekarang, kalau sampai 2-3 gue lihat kebanyakan. Ya. Gitu. Bener. Jadi ini nasibnya sama kayak Temensis, pemain cadangan. Ya. Kalau ada apa-apa suatu hari nanti, kita nama juga memelihara makhluk hidup, pasti ada ujungnya. Ya. Nggak usah ya peliharaan kita juga ada ujungnya kan. Dan berat juga kalau nyari yang gede, Mas. Iya, gue lihat. Resiko. Misalnya 5 tahun lagi, ini kan udah mau 70 cm mungkin, 80. Iya. Mau nyari di mana 70-80? Kalaupun ada, Dan nggak bisa ngirim. ya kita deket aja udah kebalik. Ya makanya, itulah makanya ini emang pemain cadangan, Ya. sama kayak 4 ekor Temensis. Ya. Cara paling aman sebenarnya pakai kantong plastik, masukin baru pindahin. Harusnya itu cara paling aman. Cuma kalau kalian yakin lakuin apa yang gue lakuin ya monggo, masing-masing orang ada yang. Ya. Tapi tadi gue bilang nih, yang gue lakuin ini kurang pas, yang paling pas kayak masukin ngepacking arwana. Ya, benar, Mas. Dimasukin, digiring. Baru dipindahkan. Nah, cuma karena ini hitungannya sepersekian detik ya. Dari sini slap Ke bawah harusnya langsung ke aman. bawah. Moga-moga. Ini gue bilang aman-aman, nanti ternyata enggak. Kan kacau nih. Kena bully gue sama netizen nanti. Enggak lah, moga-moga lah. Karena pas waktu itu dari bawah ke atas gue mindahinnya juga slap karena sepersekian detik. Dan kedua atau yang kesekian lah, ini ikannya belum terlalu gede. Iya. Ini baru 30 lah ya. 30 up sih, Mas. 30 lah kita ngomong plus minus 30. Tapi kalau udah 45, 50, nah itulah penanganannya emang harus lebih ekstra. Nah, jadi kalau untuk gue lihat tiger fish, ini ikan dibilang sensitif dalam arti gimana enggak, termasuk ikan kuat. Cuma emang kejadiannya banyak matinya karena tempatnya nggak layak. Makanya banyak kawan-kawan yang gagal melihara goliat sampai berukuran monster. Nah, yang berhasil itu kalau kalian lihat, contoh bukan gimana kayak gua, tempat besar. Terus dulu Bang Ariberto pun tempatnya juga cukup besar, gitu. Terus sama beberapa penghobis lain juga yang bisa sampai 80, 90 gitu kan. Itu juga tempatnya besar. Iya. Nah, yang tempatnya kecil-kecil biasanya cuma sampai 60, 70. Iya. Dan harusnya kan mereka juga memikirkan dari awal, Mas. Tapi itu susah, Bang. Itu masing-masing orang. Kadang-kadang ada yang mau melihara, yang penting gue punya. Yang penting punya dan ngerasain punya. Gitu. Ngerasain punya, mau nanti mati tengah jalan atau apa ya bodo amat. Yang penting punya ya punya gitu. Cuma ya itu masing-masing penghobi aja. Kalau kayak gue serba salah, Bang. Nanti gue bilang kayak begitu, iyalah lu mentang-mentang tank lu gede. Iya. Kalau gue kan enggak nih. Ya maksudnya kalau emang tanknya nggak gede ya jangan melihara ikan monster gitu. Iya. Sesuai kapasitas masing-masing aja. Tapi ya malah jadi ngomong di sini juga jadinya. Unek-unek ya udahlah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan untuk edukasi ya. Iya. Untuk edukasi. Oke. Oke. Nyangkut. Dikit. Nah, udah. Nah, ini agak-agak oleng nih biasanya nih. Biarin aja dulu. Mereng. Kapal miring. Udah. Kapal miring. Udah. Sob, lurus kok. Apa-apa. Aman. Ya udah, mungkin itulah unek-unek gua tadi kan ngomong sama Bang Angga juga mengenai ikan-ikan yang ada di akuarium pembesaran dan sisanya ya inilah ini diobatin dan ada yang diatur Bang Angga. Jadi itu aja video kita kali ini dan see you guys in my next video. Bye bye.